Shalom, Next Gen. Welcome to Next Gen Online Service. Sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berikan semuanya untuk Tuhan. Yes, thank you Lord. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost but He brought me here. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free. Oh, it's free. Kami bahkan sejak sebelum kami dilahirkan Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kira labora lada kira labora lada shina lada kira
Amin. Amin. Karena Tuhan kita yang satu-satunya Allah yang layak untuk menerima pujian kita. Let's go, praise Him. Ku bawa pujian bagimu, korban syukur untuk tahtamu. Hidupku semuanya milikmu, untuk Yesus Tuhan Rajaku. Segala kemuliaan hanya bagimu, pujian dan hormatku hanya untukmu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Come on! Woo! Ku bawa pujian bagimu, Jesus. Korban syukur untuk tahtamu. Yes, karena Kau yang layak Tuhan. Hidupku semuanya milikmu. Oh, untuk Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama nyanyikan. Segala kemuliaan hanya bagimu, pujian dan hormatku hanya untukmu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Oh, bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Jesus, bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Sing, woo. Oh, come on, one more time. Jesus, we praise you. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Kami deklarasikan Tuhan. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu, hanya untukmu. Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, darimu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Yes, Jesus. You're so amazing, Lord. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Yes, oke. Nah, sekarang teman-teman kita mau siap memberikan persembahan. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan, persembahan bisa ditransfer atau juga bisa di-scan melalui QR code di layar ini.
Oke, sekarang mari kita sama-sama deklarasikan persembahan kita ya. Oke. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I'll live to honor you, and I long to an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Halo Next Generation, wow, ya masih akhir ketemu lagi sama gue. Dan hari ini pastinya kita akan sharing-sharing lagi. Sebelumnya gue mau nanya dulu dong nih. Keadaan kalian saat ini gimana nih? Ini sekarang udah bulan 11 ya. Bulan 11 dan udah lama juga ya kita di rumah aja nggak gereja. Jujur gue kangen banget parah sama gereja offline. Semoga kita bisa cepat-cepat gereja offline. Karena ya keadaannya begini gitu. Gue udah sampai bosen banget kayak wow gokil capek di rumah gitu kan. Tapi gak apa-apa. Selama kita masih bisa dengar firman Tuhan, selama kita masih bisa kontek-kontekan bareng sama mentoring kita, sama teman-teman kita dari gereja, it will be good gitu. Sebelum kita masuk ke firman-Nya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Bapak sebentar kami akan menerima sedikit dari firman-Mu ya Bapak, biar setiap kami dapat mengerti dengan jelas dan kami dapat menerapkannya dengan baik. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke. So sebelum gue mulai semuanya nih, mulai ngobrol bareng sama kalian, mulai sharing-sharing, gue mau nanya dulu nih, pernah gak sih kalian tuh ngomong kayak kalau aja? Nah ada satu kalimat yang ngomong kayak kalau aja, mungkin gue cerita dulu kali ya. Kalau waktu gue SMP tuh, dulu tuh gue gendut banget. Ya sekarang juga gendut, tapi dulu tuh lebih gendut dari ini. Bayangin, gue tuh dulu tinggi cuma 145, pendek banget kayak, sekarang gue 168, berarti 145 tuh segini mungkin ya. Segini terus beratnya tuh 78 kilo. Jadi itu kayak buntelan, bener-bener bulet lah pokoknya. Itu gue SMP. Terus waktu itu kondisinya akhirnya karena gue baru pindah sekolah juga, ke sekolah baru, gue tuh kayak terbully gitu, kayak jadi anak-anak yang duduknya mojok gitu sendiri, gak punya temen kayak gitu. Dan gue selalu bilang kayak kalau aja kalau gue kurus, kalau aja kalau gue tinggi, kalau aja kalau gue punya sesuatu yang lebih gitu. Dan gue percaya kalian juga pernah ngomong ini nih. Mungkin kalau lagi deketin temennya atau deketin pacar gitu, calon pacar gitu kan. Kayak ada satu cewek, siapa namanya? Audrey misalkan kayak ada, aduh gue mau deketin Audrey gitu. Tiba-tiba ditolak. Terus pasti ada dalam hati tuh kayak, kalau aja kalau gue ganteng, kalau aja kalau badan gue keren, kalau aja gue anaknya sport banget, kalau aja gue bisa main musik, kalau aja gue humoris, kalau aja. Dan banyak kalau aja lainnya waktu lu gagal atau lu seperti menganggap diri lu gak berharga gitu. Setelah gue cari tahu, kenapa sih manusia ngomong kalau aja? Dan setelah gue mulai Google gitu kan sebelum nyiapin bahan ini, ternyata orang-orang tuh kalau ngomongin kalau aja, biasanya karena membandingkan dirinya secara tidak sadar dengan orang lain. Contoh, waktu lu bilang kalau aja kalau gue kurus gitu. Berarti lu secara gak langsung membandingkan dengan standar yang oke, yaitu badan yang kurus.
Atau ada yang bilang kalau gue humoris. Nah lu kan sebenarnya nggak, waktu lu ngomong mungkin secara nggak sadar lu tahu ada standar humoris, tapi nggak eksplisit tuh ngomong standar humoris itu siapa. Mungkin aja lu lagi membandingkan dengan temen lu yang paling lucu di kelas gitu. Jadi waktu lu ngomong kalau aja sebenarnya lu kayak nggak menerima diri lu sendiri apa adanya. Dan gue baru sadar tentang semua ini sejak gue masuk kuliah. Gue masuk kuliah tuh psikologi. Di sini kita belajar soal human behavior gitu kan. Dan kalau tadi ngomongin ke arah percintaan, ini gue mau ngomongin soal kehidupan. Ada kalau aja lainnya. Mungkin aja kalau misalkan kalian gitu mau masuk kerja gitu dan akhirnya ditolak. Kalau gue bisa lebih bagus. Kalau aja gue kalau pas interview nggak gagap. Kalau aja gue punya skill yang lebih oke. Kalau aja gue nggak salah jurusan. Kalau aja banyak banget kalau aja selalu disebutin gitu. Mau di percintaan, mau di kehidupan nyata, mau di kehidupan maya gitu mungkin ya. Kayak lagi main Mobile Legend gitu. Kalau timnya bener. Kan maksudnya kayak banyak hal yang sebenarnya lu eksternalisasi gitu. Nyalahin orang lain, terus ngebandingin diri lu sendiri dengan sesuatu. Yang padahal lu tuh harusnya nerima diri lu sendiri. Halah host lu gak usah ngomongin nerima diri lu sendiri bla bla. Iya enggak. Gue gak mau ngomong-ngomong asal, gue gak mau omong kosong doang. Jujur gue sebagai manusia, gue belum fully menerima diri gue sendiri. Tapi ada satu hal yang gue bisa bilang kalau gue itu udah menerima diri gue sendiri. Contohnya apa? Contohnya tompel gue. Orang mau ngatain tompel gue udah bodo amat. Mau apa? Kayak misalkan kayak ketemu stranger gitu ditanya, itu apa sebelah pipi atau itu tompel. Gue udah gak sakit hati, gue udah kayak, iya ini tompel gue dan gue gak mau ngapus itu. Ini identitas gue. Gue percaya ini Tuhan ngasih ada sesuatunya gitu. Dan kenapa gue bisa percaya itu? Karena dulu gue tuh waktu masih kecil, ya Asian parents. Jadi gue aslinya tuh pendiam, tapi bokap nyokap, Asian parents seperti pada umumnya, menganggap anak yang bawel, anak yang berani tampil adalah sesosok anak yang pintar gitu. Jadi kayak apa ya, kayak akhirnya gue didorong untuk melakukan sesuatu yang biar gue bisa berani gitu. Akhirnya gue masuk sanggar teater, gue pernah bermain beberapa FTV gitu kan. Dan waktu itu gue masih kecil ya. Dan ada satu kejadian di mana waktu gue casting, si orang yang casting ini nih, lupa nama gue siapa. Nama gue kan Hosea Julius ya. Mungkin menurut orang-orang awam nama Hosea itu agak sulit. Biasanya ingatnya Jose, bukan Jose. Which mean namanya salah gitu kalau disebut. Tapi dia ingat tompel gue. Dan dia bilang itu loh Jose yang punya tompel. Padahal ada nama Jose itu 2 di situ. Untungnya dia ingat ada tompel gue. Kalau enggak gue keskip gitu. Padahal itu skillnya gue tapi orang lain gitu yang kepanggil. Karena nama gue hasilnya Jose, bukannya Jose gitu. Maksud gue ada satu hal dari diri lu, dari sikap lu, dari personality lu. Yang emang udah dibentuk sama Tuhan dan emang itu it is what it is gitu. Emang harus kejadiannya kayak gitu. Dan lu harus nerima itu. Kenapa lu harus nerima itu? Ya karena emang begitu adanya dan begitu kejadiannya. Oke, mungkin dari semua yang tadi gue omongin, ada beberapa problem yang akhirnya kita tarik nih. Problem pertama adalah, kenapa lu ngomong kalau aja. Karena biasanya lu comparing diri lu, comparing skill lu, comparing personality lu, fisik lu mungkin dengan orang lain. Dengan orang yang lebih dari lu. Problem kedua adalah mindset lu yang selalu membandingkan. Karena ya gue gak paham sih kenapa membandingkan terus. Ya gue juga, membandingkan itu sangat penting. Tapi yang gue percaya adalah kita harus membandingkan diri kita dengan progres kita sebelumnya. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena balik lagi, karena gue belajar psikologi. Di psikologi itu ada namanya multi-intelligence theory. Di mana ada 8 jenis intelligence, kalau gak salah ya. Saya ingat gue sih gitu, karena itu pelajaran semester 2 kalau gak salah. Udah lama banget. Tapi ada 8 intelligence, ada linguistic, ada spiritual, ada mathematics, ada sport, apalagi ada banyak lah. Ada music gitu. Dan semua personality, semua intelligence ini tuh semuanya pintar. Jadi lu gak bisa ngebandingin ikan dengan monyet dengan cara manjat gitu. Kayak gak mungkin kan ikan kayak ngomong, aduh kalau aja gue bisa manjat kayak monyet, pasti gue lebih pintar dari monyet. Gak mungkin kayak gitu. Konsep itu gak gitu. Jadi emang Tuhan nyiptain kita memang segambar dan serupa dengan dia, tapi gak semuanya sama. Emang lu keluaran dari manufacture yang emang semuanya sama gitu, kayak barang Cina gitu kan yang kayak keluar sekali satu pabrikan sama semua tuh. Ada standarisasi yang mirip-mirip. Enggak. Lu tuh unik. Enggak mungkin lu bisa nyamain Hosea dengan Davin dan sebaliknya. Dan lu dengan gua atau gua dengan lu itu enggak bisa.
Karena kita punya prinsip yang beda, kita punya culture yang beda, kita punya personality yang beda, kita punya intelligence yang beda. Contohnya bahkan anak kembar pun biasanya punya DNA yang beda juga, bahkan punya sifat yang beda juga. Nggak usah gitu deh. Gue tuh punya adik yang beda 10 tahun. Jadi kalau gue tuh dari kecil main game, itu selalu dibiarin sama bokap nyokap gue. Kenapa? Walaupun mereka bikin gue harus bagus gitu ya. Maksudnya harus nilainya selalu bagus. Gue kalau nggak nilainya 100 nggak boleh pulang gitu. Ini by the way, ini karena mereka dulu belum bertobat. Sekarang udah bertobat, udah aman. Tapi akhirnya sampai di satu titik di mana kalau gue main ya terserah gue. Karena gue tuh nggak akan meninggalkan tanggung jawab gue untuk belajar gitu. Ada ulangan gue pasti belajar dulu baru main. Bahkan kalau orang-orang sebelum hari H ulangan selalu belajar full kan. Gue enggak. Gue tuh biasanya main malah. Kenapa? Karena biasanya gue tuh udah menyelesaikan semuanya gitu. Bahkan kadang kalau gue bosen belajar, kalau gue bosen main gue belajar. Padahal kan orang biasa bosen belajar main gitu. Gue kebalikannya. Nah berbeda dengan adik gue yang masih 10 tahun ini. Jadi dia tuh selalu kasihan ya, selalu dibandingkan dengan diri gue yang emang secara akademis itu dapatnya baik gitu. Dan dia tuh ya bisa dibilang secara akademik benar-benar B aja. Tapi ternyata setelah kita lihat ada satu skill di mana yang orang lain mungkin nggak bisa dan nggak mampu di situ gitu. Kayak gue mungkin gue nggak mampu di situ. Which gambar. Dia bisa ngegambar manga karena dia suka nonton anime, dia suka main dan lain sebagainya. Dia nggak suka belajar. Dia tuh kalau ketemu hitungan dan ketemu tulisan udah males banget, udah mager banget. Tapi jujur gue bangga dengan itu karena bokap nyokap gue sekarang udah mengerti bahwa kepintaran itu beda-beda. Dan sekarang kepintaran anak yang satu ini, adik gue itu di seni. Jadi mungkin nanti tolong media kasih lihat gambarnya, nanti gue kirim. Ini gambar adik gue. Ini gambar ketika dia 2 minggu. 2 minggu belajar buat gambar sendiri tanpa guru. Cuma dibeliin alatnya doang. Dan dia belajar untuk gambar lewat gambar itu sendiri, lewat apa yang dia tonton. Jadi dia nggak ikut tutorial, dia nggak buka tutorial, dia benar-benar gambar. Jujur ya gue bisa bilang secara gambar ya bukan yang wah dan bagus, tapi ini anak umur 11 tahun yang baru belajar gambar selama 2 minggu dengan alat seadanya tanpa ada guru. Dan anatominya udah serapih ini gitu. Nanti gue kasih di media. Jadi sebenarnya ya lu gak bisa ngebandingin diri lu dengan orang lain. Waktu lu bilang kayak kalau aja, ya gak valid gitu. Maksudnya kayak kenapa orang harus membandingkan dirinya dengan orang lain? Oke, sebelum masuk ke intisarinya banget nih. Kita buka Alkitab dulu. Oke, ada di Roma 12 ayat 2. Ini yang nulis Roma siapa? Hayo. Roma tuh Rasul Paulus yang tulis. Oke, tulisannya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oke, host kok ayatnya agak gak nyambung ya. Bukan yang gak nyambung, tapi lu emang harus baca lagi selanjutnya. Yang selanjutnya apa? Ada di Roma 12 ayat 6. Ini kalau bisa baca full nanti baca full aja ya. Gue udah baca full soalnya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ini pokoknya dilanjutin lagi, ini soal karunia dari Tuhan. Dan kita tuh dibilang jangan sampai serupa dengan dunia. Bukannya jangan sampai serupa dengan teman kita gitu. Paulus nggak bilang jangan sampai kita serupa dan mengikuti teman kita. Atau jangan sampai kita mencontek caranya teman kita. Enggak. Jadi kita tuh masih bisa kalau tahu prinsip-prinsip anak-anak seminar ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi tetap kok kita masih boleh ngebandingin, kita masih bisa niru. Oh caranya si Davin tuh kalau lagi sharing tuh kayak gini gitu. Oh kayak gini, jadi gue catet. Oh oke, ini bisa gue tiru, bisa gue modifikasi lagi nih. Kayak gitu. Jadi waktu ngebandingin jangan kayak, kalau aja gue ganteng kayak Davin. Enggak bisa. Secara konsep udah beda tuh. Mukanya aja udah beda, kan gue sipit banget nih, dia agak belok gitu. Udah beda, gak bisa. Jadi
kita tuh jangan ngebandingin sesuatu yang akan menjatuhkan kita. Tapi kita bisa ngebandingin atau belajar dari feature-feature yang emang bisa kita ambil positifnya. Kayak gitu. Oke, ini kalau by the way kalau misalkan emang bisa baca si Roma 12 ini full sangat bagus karena ini akan menceritakan semua hal yang emang berurusan dengan diri lu, gimana diri lu itu bisa mencintai diri lu sendiri gitu. Jadi waktu lu ngerti soal image of God, segambar dan serupa dengan Allah, itu bukan suatu manufaktur yang emang keluarnya sama semua kayak laptop ini nih. Acer bikin laptop tipe A gitu. Semuanya mirip, sama, persis, enggak. Manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, enggak kayak gitu konsepnya. Jadi Tuhan tuh udah ngasih nih satu-satu. Hosea talentanya di komunikasi. Siapa lagi? Misalkan si A nanti skillnya nanti lebih ke arah sport. Misalkan kayak pemusik gitu, nanti skillnya lebih ke arah musik. Nah lu harus mengembangkan setiap dari talenta-talenta itu yang emang udah dikasih sama Tuhan. Jadi jangan pernah lu ngebandingin diri lu yang bukan diri lu gitu. Waktu lu punya skill musik terus lu ngebandingin kayak coba aja gue bisa ngomong kayak Hosea. Enggak, gue juga seharusnya bisa sebaliknya. Gue bisa ngebandingin kayak kenapa gue gak bisa main musik. Harusnya lu tuh membuat diri lu, upgrade diri lu dari talenta yang dulu punya. Karena gue lihat banyak banget nih, dan gue dulu juga pernah kayak gitu, dimana gue selalu ngebandingin diri gue, kenapa gue gak bisa kayak gitu, karena gue ambisius ya. Dulu tuh gue waktu Olimpiade, gue masuk ke OSN, terus gue peringkat 28 seprovinsi, gue merasa gue gagal. Karena gue seharusnya kalau gue dapet yang posisi 1 gitu, gue bisa naik ke nasional. Nah selalu kayak gitu dan gak akan ada habisnya. Gak akan ada habis ya gitu. Karena lu selalu ngebandingin. Dengan hal-hal yang sebenarnya gak perlu untuk dibandingin gitu. Karena lu punya satu wadah lu sendiri dengan yang ngisi itu Tuhan. Dan Tuhan udah ngisi wadah itu untuk lu gitu. Jadi buat apa lu ngebandingin lagi? Ya harus lakukan adalah percaya. Gue mau sharing soal satu ayat yang selalu gue pegang sampai saat ini. Ibrani 11 ayat 1 itu ayat apalan dari sekolah minggu mungkin ya. Yang udah sering sekolah minggu pasti tahu. Ibrani 11 ayat 1 itu isinya apa. Ibrani 11 ayat 1 itu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi gue tuh percaya kalau kita beriman dalam sesuatu. Kita yakin gitu ya dalam sesuatu. Ini tuh bukan ngomongin soal kayak kita ngawang-ngawang doang gitu. Tapi kita emang yakin ke arah sana gitu. Jadi selain lu harus mencintai diri lu sendiri, lu harus menerima diri lu sendiri, lu juga harus yakin ke arah dan goal lu. Ya gue juga tahu mungkin banyak halangannya ya untuk menerima diri lu sendiri. Untuk self-acceptance. Contohnya apa? Contohnya ya world standard gitu yang kayak ada benchmark kan dunia ini kesannya. Contoh kayak beauty standard kayak gimana? Oh, yang putih, yang mulus, yang rambutnya panjang, yang hitam, rambutnya panjang menjuntai ke bawah gitu kan. Lurus gitu ya. Yang jadi masalah kuntilanak di film-film juga bentuknya kayak gitu. Tapi itu bukan beauty standard kita kan. Ya makanya jadi balik lagi. Kalau emang lu masih membandingkan diri lu. Coba lu pikirin. Beberapa pertanyaan ini. Pertama. Kenapa? Lu harus membandingkan diri lu. Kedua, kenapa lu gak percaya sama diri lu sendiri? Ketiga, pernah gak sih lu tanya sama Tuhan? Alasan lu dibuat. Tujuan Tuhan buat lu apa sih? Waktu Tuhan nyiptain seorang Hosea, waktu Tuhan nyiptain lu, tujuan Tuhan tuh apa sih? Keempat, pernah gak sih lu nanya, kira-kira Tuhan dengan segala kekurangan yang gue punya saat ini, yang emang dibuat sendiri sama Tuhan, dan kelebihan yang gue dapat, kira-kira apa yang harus gue lakuin? Ini pertanyaan keempat ini agak tricky, bukannya ngomongin soal, bukannya mengasihani diri sendiri,
bukannya menyalahkan Tuhan, tapi lebih ke arah lu tahu strength and weakness lu. Waktu lu udah tahu weakness lu ya lu gak usah ngebandingin dan lu gak usah mikir terlalu jauh gitu. Tapi waktu lu tahu strength lu coba tanya sama Tuhan, waktu gue tahu nih, gue tuh sebenarnya bisa sama musik. Waktu gue tahu, gue bisa ngomong. Kira-kira impact apa sih yang bisa gue kasih buat sekitar gue? Ada beberapa hal yang emang biasanya gue lakukan juga untuk ngobrol sama Tuhan tentang kehidupan gue lah pokoknya. Gue biasanya waktu doa ngundang Tuhan, mikir bareng sama gue, dan gue tanya sama Tuhan, Tuhan, Hosea lagi buat project ini, terus Hosea harus ngapain? Hosea percaya ini janji Tuhan, kira-kira apa yang perlu Hosea lakukan setelah ini? Kadang gue juga masih suka ngebandingin diri gue dengan beberapa teman-teman gue yang udah sukses. Yang umur 20 udah bisa beli Ferrari, umur 21 bisa beli rumah. Secara circle, sampai sekarang gue merasa bisa dibilang salah satu orang yang rendah. Gue pernah merasa rendah diri karena gue belum bisa mencapai itu. Tapi gue percaya waktu di Indonesia sama waktu di New York itu timeline-nya beda. Yang digunakan standarnya juga beda. Jadi gue juga percaya Tuhan tuh memberikan waktu untuk kita tuh masing-masing. Untuk Hosea sendiri, untuk lu sendiri, untuk teman-teman yang lain sendiri, untuk A, B, C sendiri. Setiap waktunya itu beda-beda. Milestone-nya itu beda-beda. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakuin apa sih? Ya fokus sama milestone yang mau Tuhan kasih, janji Tuhan yang udah Tuhan kasih. Bukannya kita ngebandingin diri dan kita minta yang seharusnya emang bukan punya kita. Kita harusnya nagih janji Tuhan. Kita harusnya fokus ke arah Tuhan ya. Kita harusnya bisa menerima diri kita dari strength-nya dan weakness-nya. Ini terakhir yang gue mau sampaikan. I can like me because God love me. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini kami belajar untuk bisa menerima diri kami sendiri ya Tuhan. Karena kami percaya mungkin sampai saat ini beberapa dari kami belum bisa menerima diri kami sendiri. Mungkin dari kami masih mikir kalau wajah kita lebih cakep, kalau aja kita lebih tinggi, kalau aja badan kita lebih bagus, kalau aja kulit kami lebih mirip sama yang ada di beauty standard. Tapi kami percaya Tuhan, setiap dari kami memiliki tujuan yang jelas. Seperti suatu barang punya tujuan yang jelas untuk diciptakan sama penciptanya, punya manual booknya, kita juga sama. Kami percaya kita juga sama punya tujuan yang tepat dari Tuhan. Kita juga udah pegang manual booknya, which Bible yang akan terus bawa kami menjadi ke arah yang mau Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga belajar gimana cara kita bisa menerima diri kami sendiri apa adanya dari strength dan weakness kami. Karena kami percaya setiap itu telah dirancang dengan baik untuk Bapa. Agar Bapa bisa membawa kami, menggunakan kami untuk menjadi impact di sekitar kami. Bapa jangan buat kami buta akan strength kami. Dan kami hanya melihat weakness-nya kami saja. Tapi biar setiap kami bisa ngelihat strength-nya kami dan kami bisa menerima diri kami sendiri. Karena sebelum kami menerima diri kami sendiri, kami sudah tahu Bapa sudah menerima kami. Terima kasih Bapa atas segala cinta dari Bapa dan penerimaan dari Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, sebelum kita menerima perjamuan kudus hari ini, saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan kepada kami lewat perjamuan kudus hari ini. Di dalam roti dan anggur yang sudah ada di hadapan kami. Tuhan sucikan, kuduskan kami untuk kami menerima tubuh dan darah Tuhan ini dengan cara yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh berkat dan kami memperoleh bagian di dalam kasih karunia yang Kau sediakan buat setiap kami. Darah Yesus menyucikan dan menguduskan hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan kami. Hari ini kami menyucikan diri kami untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami siapkan hati kami
untuk menerima perjamuan kudus hari ini di dalam nama Yesus. Mari teman-teman kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah roti yang kita makan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah cawan yang kita minum ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba. Oralabaya, ralabaya. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami naikkan syukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang terus Engkau tunjukkan kepada setiap kami. Kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Kasih setiamu yang gak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Kau begitu dekat dengan hidup kami. Kau menyertai, bahkan Kau ada di dalam setiap kami. Lewat perjamuan kudus-Mu hari ini, biarlah kami boleh memperoleh persekutuan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kami boleh beroleh berkat di dalam persekutuan kami. Segala hal yang Kau sediakan buat kami, itu menjadi kepunyaan setiap kami. Bapa, Kau berkati teman-teman kami, dimanapun mereka ada hari ini. Setiap mereka yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang susah, Engkau hiburkan di dalam nama Yesus.
Mereka yang ada di dalam kesesakan, Tuhan berikan kelegaan buat hati mereka. Biar mereka boleh datang mencari wajah-Mu. Dan Engkau berkenan dijumpai oleh setiap mereka. Dan Kau berikan kelepasan, Kau berikan kelegaan, Kau berikan berkat, Kau berikan jalan keluar buat setiap hidup mereka. Apapun yang mereka hadapi bersama dengan Tuhan, mereka tidak akan gentar dengan setiap masalah hidup mereka. Karena mereka menghadapi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam setiap hidup mereka, kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima hari ini. Berkat-Mu turun atas setiap kami semua. Kau pakai generasi ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, urapan-Mu yang baru, melimpah-limpah atas mereka semua. Kau pakai Tuhan dengan hikmat, pengetahuan, kreativitas atas hidup mereka. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah turun. Hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan, itu Tuhan sedang bukakan buat mereka hari-hari ini. Sehingga mereka akan menjadi dampak. Mereka akan jadi berkat bagi generasi, bagi kota, bangsa kami, dan bahkan bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan kami meneruskan setiap aktivitas kami. Berkat-Mu yang terbaik turun atas setiap kami. Kami mau siapkan hati terima berkat Tuhan. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita dan hidup kita. Arahkan pada Tuhan untuk kita terima berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Dan di dalam cinta kasih yang sempurna dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai hari ini. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, Amin.